Halo, aku sedang sibuk. Apa maksudmu kenapa aku harus sibuk seperti ini? Aku tahu kamu sibuk, tapi aku juga sibuk. Hari ini kan sudah janji kamu yang jaga si 11. Jangan rewel seperti ini dong. Changing, kita sudah cerai. Si 11 kan hak asuhnya diberikan padamu. Ya, aku ayahnya. Aku jaga dia tidak masalah. Tapi hari ini aku benar-benar ada janji penting. Aku sudah sampai di lobi gedungnya. Apa katamu? Kamu sudah mengantar anaknya ke sini? Bukan begitu, Changing. Kok bisa sih kamu seperti ini? Kok bisa kamu tinggalkan anak begitu saja? Z11 di mana? Masak jadi ibu seperti ini? Dia benar-benar keterlaluan. Ayah Z11 harus ke lantai atas. Untuk urusan yang sangat penting. Jadi, Kamu pergi saja, aku tunggu. ini. Aku Luking. Nona Lu, bolehkah aku minta tolong? Sebentar jaga anakku. Boleh, tidak masalah. Aku akan temani dia, tenang saja. Terima kasih banyak. Lantai 28 sebelah sini. Aku antar kamu istirahat, ikut aku. Z11, mau minum apa? Enggak. Ini keyboard kan? Aku level 4 piano. Hebat, aku level 8. Mainin dong. Boleh, Bos Wu, Bos Chen. Rencana pembelian asuransi kesejahteraan karyawan yang kalian desain sudah disetujui oleh Dewan Direksi. Dan kami sangat optimis dengan proyek pusat manajemen kesehatan karyawan berbasis cloud ini. Terima kasih atas dukungan Bos Zhao. Dari pemeriksaan dasar hingga jalur perawatan kesehatan yang ramah lingkungan, kami bisa memenuhi semua kebutuhan karyawan perusahaan dan keluarga mereka. Dalam manajemen kesehatan medis, Tak menyangka layanan broker asuransi kalian begitu komprehensif. Bahkan ada manajemen risiko dan layanan manajemen kesehatan preventif. Ini yang lebih kami butuhkan. Oke kalau gitu, rencana asuransi karyawan kita sudah setuju secara garis besarnya. wah, bagus banget. Untuk detailnya nanti kita komunikasi lagi ya. Oak, Terima kasih, makasih banget. sini, aku anterin. Wah, jago juga kamu. tadi mainin klasik, pop, semua udah dimainin. Mau dengar lagu apa lagi? Kamu bisa main Desert Channel gak? Desert Camel? Wah, itu belum pernah aku pelajari. Z11, gini aja, aku pulang belajar dulu. Kalau next time kita ketemu lagi, nanti aku mainin buat kamu. Kak Lu jago banget main pianonya. Lebih hebat dari guru privatku. Soalnya aku emang profesional. Z11, Ba. Bos Zhao, sudah selesai? biar saya bantu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau gitu, Z11 saya titipkan ya. Saya kerja dulu. Maaf ya, ganggu waktunya. Enggak kok. Z11, dadah. Dada. Pak, dengerin, dia jago banget main piano. Jauh lebih hebat dari guru privatku. Oh ya? Kayaknya kalian berdua akur ya. Dia cewek paling sabar yang pernah aku temui. Masuk. Halo, Bos Ho. Halo, Set. King, duduk. Ada perlu apa? Bos Chenyori. Soal Zhao Yunshan yang dulu. Bos Zhao dari Yunhai Group, masih ingat? Masih ingat. Jadi begini, dia mau cariin guru piano buat anak perempuannya. Guru piano. Bos Zhao sangat berterima kasih. Terima kasih khusus. Sampai telepon khusus ke Bos Wu. Katanya staf resepsionis perusahaan kita semuanya sangat kompeten. Jadi kami sangat percaya diri dengan bisnis lain perusahaan ini.
Tentu saja, putri bos Zhao itu. Kecil-kecil cabai rawit, licik dan nakal. Dengan guru-guru privat sebelumnya. Dia selalu melawan, mereka semua mengajarnya dengan terpaksa. Tapi hari itu hanya denganmu dia agak kooperatif. Jadi bos Zhao berharap, kamu bisa mengajari putrinya bermain piano. Tenang, pasti tidak gratis, dia akan membayarmu. Lagi pula dia klien besar perusahaan kita. Kami sangat ingin bekerja sama dengan grup Yunhai. Jadi masalahmu mau mengajar privat atau tidak? Tergantung keinginanmu sendiri. Kakak yang benar, jangan terlalu menekan diri. Bos Zhao memang ingin kamu mengajar putrinya. Tapi mau atau tidak terserah kamu. Bisa kerja sampingan dapat uang, aku tentu mau. Tapi aku mau mengajar di mana? Tempat mengajar? Kamu bisa sewa tempat. Nanti biayanya. Biarkan Zhao Yunshen yang bayar. Sekolah kakak Tutu. Bukannya sekolah mereka ada ruang piano? Coba lihat dipakai weekend atau tidak. Kalau tidak dipakai dan benar-benar bisa disewa. Suruh Zhao Yunshen bayar bayarannya. Kalau begitu, tentu saja boleh banget. Wah, bagus sekali. Kakak Ying, kalau ini berhasil. Harus beri King penghargaan besar, pasti. Kalau begitu tunjukkan yang terbaik, masa depan perusahaan ada di tanganmu. Nona Lu King, semangat. Oke. Z11, sudah jelas? Guru Lu di tengah lagu ini. Ada not do a house so ya? Aku kurang jelas mendengarnya. Bagian yang mana? Aku lupa, coba mainkan lagi. Baik, dengarkan baik-baik ya. Z11, sekarang sudah jelas? Masih belum ingat, coba mainkan lagi. Baik, kali ini akan kumainkan lebih pelan. Kamu bisa menyela kapan saja. Z11, sekarang sudah jelas? Sepertinya sudah tidak apa-apa. Sekarang giliranmu, Z11. Guru Lu, kamu tahu latar belakang sejarah penciptaan lagu ini? Latar belakang sejarah. Kalau tidak memahami latar belakang sejarah sebuah lagu, bagaimana bisa menghasilkan nuansa dan perasaan dari era besar itu saat memainkannya? Z11, apakah kamu tidak mau belajar? Ayahku bilang, bermain piano tidak hanya perlu tahu do re mi fa sol, tapi juga perlu tahu perasaan dan latar belakang penulis saat menciptakan musik. Kalau tidak, lagu yang dimainkan tidak akan memiliki jiwa. Kalau begitu, kali ini kita kenali dulu notasi lagunya. Lalu latar belakang sejarah dan nuansa yang kamu sebutkan. Guru akan cari tahu dulu dan beritahu kamu lain kali, ya? Guru Lu, kamu berbeda dengan guru-guru lain. Kalau aku bilang begitu, guru lain pasti sudah marah. Kamu sangat sabar, aku sangat suka kamu. Baik, terima kasih. Sekarang kamu mainkan sekali, ya. Z11, kita tentukan waktu kelas minggu depan, ya. Z11, Bos Zhao, Nona Lu, Guru Lu, maaf merepotkan. tidak, ini juga pertama kalinya aku mengajar Z11.
Aku juga tidak tahu apakah mengajarnya baik atau tidak. Harap kamu dan si 11 bisa memaklumi. Tidak apa-apa, Guru Lu, kamu bisa. Anak ini tidak boleh kurang ajar. Guru Lu, Z11 ini agak bandel. Kalau kamu merasa cocok dengannya, maka minggu depan kita bertemu di sini lagi. Baiklah. Baik, sampai jumpa minggu depan. Selamat tinggal, Bu. Dadah. Sampai jumpa, Guru Lu. Kakak Tutu, lumayan baik. Awalnya agak gugup, tapi kemudian semuanya berjalan lancar. Bos Zhao bilang minggu depan bisa lanjut. Bagus sekali, King, berkembang dengan beragam. Sumber daya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kalau lancar, nanti aku beritahu sekolah. Setiap akhir minggu. Terima kasih, Kakak Tutu. Terima kasih. Hari ini, kita bahas tentang calon wakil direktur utama bidang administrasi. Hasil jajak pendapat Wang Lin sudah keluar? Sudah dikirim ke email para direktur dan eksekutif. Bagus. Aku belum sempat melihat, tapi dengar-dengar. Sining sudah unggul jauh sejak lama. Terima kasih atas kepercayaan kalian padaku. Boss Song, aku dengar kamu menempatkan Attica Parmo sebagai resepsionis di perusahaan kita. Aku tidak tahu apakah ini sudah melalui prosedur hire yang normal? Ada hal seperti ini juga? Terima kasih Kepala Guan atas perhatiannya pada urusan keluargaku. Resepsionis baru perusahaan, Lu King, memang adalah adik iparku. Tapi dalam proses perekrutan dan penerimaannya, dia sangat memenuhi standar perusahaan. Ini bisa ditanyakan ke Aijun dari bagian administrasi. Dan Lu King ini selama masa kerjanya sangat berprestasi, 2 kali mendapat pujian. Kontrak yang hampir hilang waktu itu juga berhasil ditemukan olehnya tepat waktu dan langsung diserahkan ke bagian bisnis. Aku juga bisa bersaksi untuk hal ini. Sebelumnya dia membantu Bos Zhao dari Yunjin Capital menyelesaikan masalah, hingga Bos Zhao semakin menyukai perusahaan kita. Kontrak asuransi pun berjalan lancar. Aku yakin hal ini sudah jelas terlihat oleh semua orang, kan? Aku hanya bertanya sekadar. Ini rapat rutin, kamu malah bicara hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Maaf. Tampaknya, Bos Song sudah merekrut talenta lagi untuk perusahaan. Tidak juga. Tapi Bos Chen memang jeli melihat bakat. Merekomendasikan Bos Song. Aku selalu bilang ke semua orang di perusahaan ini, orang yang paling kuhormati adalah Bos Chen. Dia tidak hanya kompeten secara pribadi, tapi orang yang direkomendasikannya juga berbakat. Selalu merekomendasikan orang berbakat tanpa memandang hubungan pribadi. Ini harus kalian contoh dari Bos Chen. Bukan Boss Wu. Perkataanmu ini membuatku merasa tidak nyaman. Aku merekomendasikan Sining murni karena kemampuannya yang bagus. Ini murni untuk kepentingan perusahaan. Kalimatmu tentang merekomendasikan orang berbakat tanpa memandang hubungan pribadi. Aku dan Sining bukan saudara. Dari mana datanya anggapan itu? Benar. Bos Chen benar. Kalau begitu, jika tidak ada keberatan terhadap rekomendasi Bos Chen untuk Song Sining menggantikan posisi Bos Jiang, maka akan aku laporkan ke Dewan Direksi. Maaf Bu, peraturan gedung kami melarang masuknya hewan peliharaan. Kamu baru ya? Iya, Pantas saja. Bu. Di gedung kami dilarang membawa hewan peliharaan. Ini anakku, bukan hewan peliharaan. Tetap tidak boleh, ini peraturan. Apalagi Anda belum mendaftar, apakah ada janji temu? Kamu siapa sih menghalangiku? Bu. Berani-beraninya kamu menendang mau-mauku, aku bisa bunuh kamu. Apakah? Kemari. Apa? Kamu mau apa? Anda bukan dari Bos Wu ya? Betul, aku Attica Par Bos Wu kalian.
Resepsionis kecil ini berani menghalangiku dan memukul mau-mauku. Cepat, minta maaf, atau aku akan suruh kakak iparku memecat kamu. Jelas-jelas kamu yang salah. Kenapa aku yang harus minta maaf? Kamu menakuti dia, harus minta maaf. Kakak Wei, sudahlah ya, dengar tidak? Kamu keterlaluan. Resepsionis kecil, hidupmu bahkan tidak lebih baik dari anjingku. Tidak mau minta maaf? Percaya tidak aku bisa pecat kamu? Ada apa? Kakak Wei, ada masalah apa? Aku mau cari kakak iparku. Dia ini berani menghalangiku dan melukai mau-mauku. Mau-mauku adalah anakku. Dia bahkan tidak mau minta maaf. Kakak Jun. Gedung ini punya peraturan jelas, hewan peliharaan dilarang masuk. Dan aku tidak menendang anjingnya. Kamu tidak mau minta maaf ya? Percaya tidak aku bisa buat kalian semua dipecat? King, bagaimana kalau kamu minta maaf saja pada kakak Wei? Bukan hanya pada aku, tapi juga pada mau-mauku. Harus minta maaf pada anjing juga? Menyuruh orang minta maaf pada anjing. Kamu ini siapa sih? Kamu siapa? Aku klien kalian. Kamu siapa? Hello Boss Zhao. Kamu hubungan apa dengannya? Kamu hubungan apa dengannya? Apa dia anakmu? Jaga mulutmu. Jangan sok jagoan cuma karena kamu keluarga bos, datang ke kantor cari gara-gara. Gedung ini punya aturan jelas, hewan peliharaan dilarang masuk. Kamu istimewa banget ya? Ji anakku. Dia hubungan apa sama kamu? Anakmu? Manusia gak mau jadi, malah mengaku keluarga sama anjing. Suruh anakmu sendiri manggil kamu, lihat dia mau respon nggak. Lihat tuh, dia ngajuin kamu nggak? Kamu ini? Aku pikir siapa, ternyata. Boss Wu. Adik iparmu datang ke kantor bikin onar lagi, Bang. Diam. Memelukin. Bos Wu. Setiap kali datang ke kantormu, selalu bikin kesan mendalam. Yang lalu kesan bagus. Yang ini benar-benar buat aku belajar. Bos Hao, ini mungkin salah paham. Adik iparmu jagoan, bilang salah paham terlalu dipaksakan. AI Jun. Mulai sekarang orang ini masuk blacklist, kami tidak menerimanya. Memelukin. Cepat pergi. Tunggu. Apa? Minta maaf ke Nona Lu. Minta maaf. Kamu tuh. Dengar nggak sih? Minta maaf. Maafkan aku. Ayo pergi. Sungguh malu. Ayo kita naik lewat sini. Maaf ya, tadi aku juga enggak ada pilihan. Bulu. Bagaimana permainanku? Z11, aku tadi enggak dengar jelas. Mainin lagi dong. Bu Guru, kamu mainin aku ya? Maaf ya maaf, salahku semua. Mainin sekali lagi. Hari ini latihannya lumayan lancar. Oke, kita selesaikan sampai sini dulu. Ayah. Si sebelah selesai les, Bos Zhao, kapan kita ketemu lagi? lain kali aja, kita kontak lewat WeChat. Karena selamat tinggal pada guru, si 11. Dah. Bos Zhao. Aku ingin berterima kasih karena waktu itu Bapak membantu menyelesaikan masalahku. Sama-sama, tidak usah sungkan. Aku ingin mengajak Bapak dan Z11 makan bersama. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berterima kasih. Hari ini aku sudah ada janji, bagaimana kalau lain kali, dan jangan terlalu sungkan.
Dah. Z11, hari ini kamu baik tidak? Halo, Bos Zhao. Halo, Bulu, aku baru saja mengantar Z11 pulang. Acara makan malamku hari ini tiba-tiba dibatalkan. Kamu sudah makan? Aku. Kalau belum, kita makan bersama yuk. Boleh, kamu yang tentukan tempatnya, aku yang traktir. Aku kirim lokasinya ke kamu. Halo Nona, berapa orang? Reservasi atas nama Tuan Zhao. Baik, silakan ikut saya. Bos Zhao. Silakan Bapak yang memesan. Kamu saja yang pesan yang kamu suka. Hari ini aku yang mentraktir Bapak. Silakan Bapak yang pesan. Pelayan. Bos Zhao. Seperti biasa, pesanan yang biasa. Baik, Bapak sering ke sini ya? Tempat ini bisa dibilang kantinku. Wah, keren banget. Kaksu, Boss Zhao. Kasih aku kontaknya dong. Kamu mau apa sih? Loh, bukankah kita sedang dalam putaran kedua pendanaan? Aku cari investor dong. Iya, tunggu sebentar ya. Aku cari dulu. Aku cari dulu ya. Di mana ya? Ini nih, tidak ketemu. Halo Kasu. Hello. Kasu, kalau begini jadi tidak seru deh. Kita kan partner, kamu menyembunyikan sesuatu, seru nggak sih? Loh, waktu itu pas aku tambah kontaknya. Lupa kasih keterangan, kontaknya juga banyak banget. Nggak bisa ketemu sekarang. Tunggu sebentar ya, nanti aku cari dulu, kalau ketemu aku kirim. Oke, cepat ya. Aneh banget sih. Terima kasih. Ayo coba masakan di sini. Aku juga biasanya makan yang tidak terlalu asin. Mau minum anggur? Jangan deh, aku tidak terlalu bisa minum alkohol. Sebenarnya aku juga tidak terlalu pandai minum alkohol. Kalau begitu minum jus atau minuman ringan? Air putih saja. Oke, pelayan. 2 botol Evian. silakan dinikmati. Bos Zhao, hari ini aku ingin berterima kasih secara resmi padamu. Terima kasih sudah membelaku waktu itu. Bukankah sudah kubilang? Itu hal sepele. Tapi aku tetap ingin berterima kasih. Saat itu, di saat aku paling membutuhkan bantuan, tidak ada satupun rekan kerjaku atau atasku yang bisa membantuku. Hanya Anda, meskipun kita tidak banyak berbicara. Tapi Anda tetap bersedia membantu. Membelaku dan membantuku keluar dari masalah. Aku sangat berterima kasih padamu. Sebenarnya, reaksi mereka juga bisa dimengerti. Bayangkan, wanita itu adalah saudara bos perusahaanmu. Atasanmu harus memilih antara menyinggung perasaanmu atau menyinggung perasaan saudara bos, itu wajar. Sedangkan rekan kerjamu, mereka takut terkena imbas dan hanya menonton dari jauh. Itu adalah reaksi alami untuk melindungi diri dalam situasi darurat.
Hanya aku yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan pihak lawan. Lagi pula aku adalah klien perusahaanmu, klien yang tidak bisa disinggung. Membantumu karena kamu adalah guru pendamping si 11. Dan aku sangat benci pada wanita yang suka membuat keributan tanpa alasan. Tidak membantumu tidak akan merugikanku. Tapi dengan membantumu, aku dapat rasa terima kasihmu. Sekarang bahkan kamu mentraktirku makan. Jika ini dianggap investasi kecil, aku juga mendapat keuntungan. Bos Zhao, apa semua yang Anda lakukan selalu memikirkan Roy? Ini profesiku, inilah pekerjaanku. Hanya bercanda. Sudah kuduga. Hari ini akhirnya tidak ada acara bisnis. Tidak, sangat baik. Asal bulu tidak merasa bosan. Tidak akan bosan, tidak. Ayo, coba ikan ini, ikan di sini. Adalah favoritku. Luping, jangan berpikir macam-macam. Makanan ini kamu yang pesan, meskipun harus makan mie instan 2 minggu ke depan. Kamu harus gigih dan bayar tagihan ini. Su, ada kontak bos Yongga? Cepetan kasih ke gue, cepetan. Junlong, udah gue cari lama banget nggak ketemu. HP gue kan sempet direparasi awal tahun, kena virus. Jangan-jangan pas direparasi hilang tuh data. Mesak Bosley. Ada sesuatu yang harus gue bilang ke lo. Bilang ayah. Bos sinyal panggil. Minta gaji bulan ini. Dia minta gaji bulan ini ya wajar sih. Ya ampun. Bos Lee, gue nggak tahan lagi. Nggak pernah gue lihat orang setebal muka ini. Gue nggak kasih. Bilang aja ke dia nggak dikasih karena gue. Dia pasti ngira gue sengaja nyusahin. Gimana dong? Udah deh kasih aja, dia lagi susah juga akhir-akhir ini. Oke gue ngerti. Udah makan belum? Mau makan apa lagi? Udah cukup kok. Pelayan. Bayar. Bos Xiao Odar Bir duluan. Kapan lo bayarnya? Kita ini sistem membersih. Bos Zhao punya kartu deposit di sini. Kan udah janjian gue yang traktir. Dari tadi gue nggak pernah bilang mau lo yang bayar. Hari ini gue mau berterima kasih ke lo. Lo kan udah nemenin gue makan. Anggap aja sebagai ucapan terima kasih. Bayangin kalau gue makan sendirian kan sepi. Tapi, Gak ada tapinya, udah dibayar kok. nggak bisa gini. Kirim tagihannya ke gue transfer. Kalau lo kayak gini, berarti lo nggak anggap gue teman. Nggak sih, cuma gue malu aja. Gini aja deh. Parkiran di bawah sini mahal. Gue yang gantiin. Parkiran mahal-mahal amat sih. Ya udah, lain kali harus gue yang bayar ya. Oke, lain kali lo yang bayar. Ayo kita pergi. Mobil gue parkir di sebelah sana. Bos Zhao, cek HP lo dong. Ngapain lo kirim red paket ke gue? Gantiin parkiran tadi. Oke ayo, gue antri lo pulang. Nggak usah, gue udah panggil taksi. Ada di sebelah sana. Oke dah, sampai jumpa Pak Lu. Bos Zhao, sampai jumpa. Jangan bercanda, modal sedikit tapi mau mengatur. Ini bukan pertama kalinya kamu berbisnis. Baiklah, kalau mau kerjasama, telepon saja nanti.
Harus 1 bulan. Sudah pulang? Keluar lagi? Aku ada acara, hari ini lembur. Oh ya, kalau keluar jangan minum terlalu banyak. Istirahat lebih awal. Hubungan suami istri kembali seperti dulu. Sepertinya sulit bagi kita untuk menciptakan percikan. Wei. Sudah makan. Dengan teman kantor. Kenapa kamu makan mie instan di rumah? Aku sudah bosan pesan makanan online. Aku cuma makan mie instan untuk ganti selera. Kamu kirim aku pesan, aku bungkuskan makanan untukmu. Aku kasih tahu kabar baik. Aku akan dapat pekerjaan. Benar, Kamu ingat waktu itu? Aku ceritakan tentang rapat penulisan naskah itu. bukannya kamu bilang itu tidak bisa diandalkan? Awalnya aku juga berpikir begitu, tapi kamu kan bilang, jangan lewatkan kesempatan apapun. Aku cuma iseng menulis sedikit untuk mereka. Pagi tadi produser mereka telepon aku. Katanya alur ceritaku bagus, mau mengajakku rapat. Benarkah? Kurasa hampir pasti. Suamiku nanti jadi penulis naskah? Nanti namamu bisa dilihat di TV. Tentu saja. Aku tahu kamu pasti bisa. Ini berkat dorongan istriku yang hebat. 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 Duola, jangan nonton lagi. Istirahatkan matamu. Aku tidak mau. Tadi kan kamu janji sama ibu, cuma nonton 2 episode. Kamu sudah nonton berapa episode? Nonton 1 episode lagi saja. Tidak boleh, nanti matamu bagaimana? Kamu lakukan peregangan kaki. Kalau begitu sambil meregangkan kaki sambil nonton. Jangan tawar-menawar dengan ibu, ambil matras dan lakukan peregangan sekarang. Boleh juga, Li Jie. Aku matikan TV, kamu nyalakan TV. Kamu sudah berani ya? Baik. Aku menghukummu menulis 26 huruf alfabet Inggris 5 kali. Aku tidak mau. 8 kali. Aku benci kamu. 10 kali, tidak boleh makan sebelum selesai. Nangis juga percuma. Duola kenapa? Ayah, Kenapa? Mama menghukumku menulis huruf. Kenapa? Karena aku tidak mau stretching, mau nonton TV. Sudah, kalau stretching sakit, ya sudah tidak usah stretching. Mama bilang tidak boleh makan kalau belum selesai. Tidak boleh begitu. Sudah berapa kali kamu tulis? Sudah 5 kali, Mama menyuruhku menulis 10 kali. Ayo Duola. Kamu nonton TV saja, PR-nya serahkan ke ayah. Terima kasih ayah. Baik. Ki Jong, Ki Jong. Baik, pergilah. Duola, siapa yang menyuruhmu nyalakan TV? Ayah yang menyuruhku nonton. Iya, aku yang menyuruhnya. Kata-kata bahasa Inggrismu sudah selesai ditulis? Sudah, aku sudah periksa. 10 kali.
Betul 10 kali, tidak ada yang kurang. Hanya boleh nonton 2 episode ya. Lisa, yang paling tidak bersalah tapi kena imbas ya kamu. Sebenarnya sih, kalau Song Sining jadi wakil direktur, posisi kepala HRD pasti kamu yang dapat. Sekarang begini, karena Chen Song Ying, Song Sining jadi ikutan kena. Kamu juga jadi tidak dapat kabar, jujur saja, kesal tidak? Song Sining ini orangnya baik hati, tidak terlalu dibenci orang. Ini sih Chen Song Ying. Dia selalu merasa dirinya yang paling jago di divisi bisnis. Seluruh perusahaan seolah-olah ditopang olehnya sendirian. Bahkan bos Wu dan dewan direksi. Dia tidak peduli, apalagi kita yang cuma manajer menengah. Dia tidak pernah memandang kita, sekarang jadi diamkan. Sudah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Lihat saja dia masih sombong atau tidak setelah ini. Aku memang sombong. Bos Chen, kalian ini lucu juga ya. Aku sudah membuat banyak masalah untuk perusahaan, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Soal apakah aku masih akan sombong setelah ini? Kalau tidak percaya, kalian bisa mencobaku satu persatu. Bos Chen, maafkan aku, sungguh maaf. Aku bilang pada kalian satu persatu. Di perusahaan tidak pernah melihat kontribusi besar kalian, malah di belakang. Sokhago menggosip ja? Ingin melihat aku jadi bahan tertawaan? Aku beritahu kalian, mimpi. Mungkin kalian tidak tahu karakter kakak ini, hanya 2 kata, tinggi hati. Semakin sulit situasiku, semakin tinggi hatiku, tidak percaya? Nanti lihat. Dan lagi, kalau ada masalah, katakan langsung di hadapanku. Baru itu namanya hebat. Lisa, kenapa kamu ikut-ikutan? Kakak, Bos Chen. Sungguh maaf. Masih berdiri di sini mau apa? Menunggu aku traktir minum kopi? Aku bilang, asistenmu itu, buat apa masih dipertahankan? Dia pasti tidak akan membawa manfaat untukmu di masa depan. Lisa juga tidak bilang apa-apa kok. Lagi pula, jangan marah. Buat apa marah pada anak-anak kecil? Aku tidak marah. Buat apa marah? Aku yang memaki, kenapa harus marah? Hadirin, mengenai rapat hari ini. Utamanya membahas insiden Bos Chen yang direkam diam-diam. Untungnya kali ini ditemukan dan ditangani dengan tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Tapi sejauh ini, insiden ini tidak meluas. Dan tidak menimbulkan kerugian lebih besar. Lulu, tim humas kalian sangat berjasa. Sudah seharusnya. Melalui kejadian ini, kita juga bisa melihat bahwa perusahaan kita memiliki kekompakan yang solid dari atas ke bawah. Jadi, aku akan melaporkan ke Dewan Direksi untuk menambah poin kinerja kalian. Bos Chen, apakah ada tambahan? Sebagai pihak yang bertanggung jawab utama dalam insiden ini, pertama-tama aku juga ingin berterima kasih kepada tim humas perusahaan. Penanganan krisisnya cukup cepat dan baik. Meskipun masalah perusahaan sudah berlalu, tapi di hatiku masih belum bisa menerima. Jika aku menemukan bahwa ini ulah orang dalam perusahaan yang sengaja menjatuhkan atau menyingkirkan orang lain, jika ada yang sengaja membuat ulah, aku tidak akan tinggal diam. Bahkan jika harus melapor ke polisi, aku akan menangkap delengnya. Bos Chen, jangan sampai kesehatan Anda terganggu. Jika ini ulah orang dalam, aku yang pertama tidak akan membiarkannya. Tapi di sisi lain, berkat kerja sama semua pihak, kali ini berhasil diatasi. Baru kita bisa melewati masa sulit ini bersama, seperti ini. Malam ini, aku mengundang semua yang hadir di sini. Untuk makan malam bersama tim humas. Wang Lin, pesan restoran yang bagus. Oak, Baiklah, rapat hari ini sampai di sini, bubar. Semuanya harus datang ya. Terima kasih, Bos Wu. Bos Chen harus datang ya. kamu mau menjilat pantat Wu Zikuo? Aku sih enggak akan pergi. Kalau enggak pergi, kamu akan terlihat pelit. Aku takut kalau pergi, aku enggak bisa menahan diri untuk tidak memukulnya lagi. Tapi krisis PR yang ditangani Bos Wu kali ini lumayan bagus, bagus. Aku malah curiga ini semua direncanakan olehnya di belakang layar. Kamu punya bukti? Tentu saja enggak. Kalau punya, sudah lama aku berantem dengannya. Aku rasa enggak sampai segitunya. Dengar ya, di depan kepentingan, segala sesuatu mungkin terjadi. Enggak ada yang enggak mungkin. Melalui kejadian ini, dia adalah pria dewasa dan bijaksana. Ini aku akui.
Apakah setelah cobaan ini, hubungan kalian membaik? Koban? Kamu memang pandai memilih kata. Apakah Bos Guan menghiburmu karena kejadian ini? Apakah kamu memanfaatkan kesempatan untuk bertingkah manja? Kamu memang suka gosip ya? Biar aku pikir dulu. Bahkan kalau begitu, aku pasti bukan yang manja itu. Aku pasti yang jadi sandaran. Haruskah kamu selalu bersikap kuat seperti itu? Aku memang kuat. Aku paling benci wanita yang bertingkah manja di depan pria, norak banget. Benar-benar bikin gemas. Jadi kamu enggak peduli perasaan Bos Guan? Gimana ya, enggak peduli perasaan orang lain itu egois. Jadi, aku bukan tipe orang yang suka menyiksa diri. Dirty? Oke, kamu itu Xiaohodun di kisah 3 negara. Apa maksudnya? Keras kepala, aku suka karakter ini. Fang He Bos kalian cuci ini keluar. Nanti bersembunyi di sana. Bos Su Engfak ada. Lao Su, cepat keluar. Kakak, jangan marah dulu. Bos Su benar-benar nggak ada, kami juga sedang mencarinya. Ini bukan urusanmu. Ada apa? Panggil Bos Su kalian ke sini. Dia benar-benar tidak ada. Lepaskan. Kak, di dalam semua adalah debitur. Lebih baik kita jangan masuk dulu. Lebih baik menghindari masalah. Masalah itu harus diselesaikan juga. Dengar, dalam situasi seperti ini, apa gunanya kamu masuk? Sudahlah, menunggu juga tidak ada gunanya. Ayo pergi. Kalian beruntung Bos Su kalian tidak ada. Lambat laun dia akan mengembalikan uang itu. Tidak tahu. Bos Su ini benar-benar tidak bermoral. Bahkan kami pun berani dia tipu. Sekarang begini. Orang datang menagih utang, dengan apa mau dibayar? Sudah tidak ada masalah, orang-orang sudah pergi. Semua lanjutkan bekerja. Bos Li, Bos Su berhutang pada kami. Masih bisa dibayar tidak? Kalau Bos Li, Bos Su punya uang. Prioritaskan untuk membayar utang pada semua orang. Ya, kalian seperti ini benar-benar tidak bisa. Aku jujur saja, aku sedang bernegosiasi dengan Hess Holding tentang pendanaan tahap kedua. Jika mereka datang survei, kondisi kalian seperti ini pasti tidak akan lolos. Satu-satunya cara untuk melunasi utang adalah dengan bekerja keras. Buat perusahaan untung, Lao Su untung, baru bisa melunasi utang kalian. Aku harap di saat seperti ini, kita semua bersatu. Bukan berantakan. Semangat bekerja semua. Apa-apaan ini? Baiklah, ayo. Kak, jangan marah. Suasana hati semua orang sudah baik-baik saja. Hari ini saja ada debitur yang datang ribut. Tidak apa-apa. Assam Follett. Katanya ada kabar kamu mau anak kedua. Tidak apa-apa, aku hanya agak lelah, istirahat siang saja. Mau makan apa? Makanan Cina, Barat, atau makanan sehat? Sudah, kamu yang atur saja. Duola benar-benar manis dan menggemaskan. Li Junlong. Kesulitan sekarang. Tidak boleh menjatuhkanmu. Kamu harus bertahan. Demi anak, demi istri. Jadilah pria yang bertanggung jawab. Semangat. Baik, hati-hati sudah sampai, ayo pergi. Ayo pergi. Ada apa? Mama ada di rumah? Tentu saja Mama ada di rumah. Ada apa? Aku tidak ingin Mama ada di rumah. Apa? Aku hanya ingin kamu ada di rumah. Kenapa? Karena Mama selalu menyuruhku belajar ini itu, stretching, menghafal bahasa Inggris.
Main piano, menggambar, aku tidak suka. Tapi Mama menyuruhmu belajar ini, semua untuk kebaikanmu di masa depan. Nanti saja belajarnya. Baiklah, nanti saja belajarnya. Sudahlah, kita naik ke atas dulu. Aku masih ingin di sini sebentar. Tapi sebentar lagi mau makan. Tolonglah. Baiklah, ayah temani kamu sebentar, hanya sebentar. Kenapa bisa begini? Sejak kapan Duola terhadap sini? Sudah tidak suka sampai segitunya? Menurutku sih. Jangan-jangan kamu terlalu menekan Duola? Ini dia yang bilang sendiri atau kamu yang simpulkan? Aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Itu karena dia masih kecil. Dia sama sekali tidak mengerti niat baikku. Aku tahu, gaya didikmu yang keras ini juga bentuk kasih sayang, tapi anak tetaplah anak. Aku tidak ingin hubungan kalian renggang, kamu menyuruhnya belajar apa? Bagaimana kalau sesekali kamu lebih menuruti kemauannya? Mau aku turuti seperti apa lagi? Minggu lalu aku menghukumnya menulis alfabet Inggris, seharusnya 10 kali. Tapi begitu kamu pulang, langsung dimaklumi. Cuma 5 kali, aku bilang apa? Aku juga pura-pura tidak tahu. Kenapa kamu harus memaksakan? Banyak hal yang tidak disukainya pada anak 5 tahun. Jangan kira gaya didikmu ini adalah bentuk kasih sayang. Sebenarnya membacakan bahasa Inggris untuknya, ini caraku menyayangi. Tapi sekarang dia sangat menolak cara sayangmu ini. Kalau sudah terbiasa tidak akan menolak, waktu kecil. Ibuku juga sangat ketat padaku, waktu itu aku juga menangis. Aku juga sedih. Tapi sekarang sudah besar, aku sangat berterima kasih padanya. Kalau begitu, menurutmu hubungan ibu dan anakmu baik? Dari mana kamu melihatnya? Sining, aku harap kamu tidak mengabaikan pikiran anak kecil. Mereka sekarang bukan kita dulu. Punya ide lagi pun, dia tetap anak-anak. Pokoknya saya sudah bilang sampai di sini. Sisanya kamu pikir-pikir sendiri deh. Aku mau main game dulu. Mari kita persilakan Guru Song Wei naik panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih sudah hadir di pernikahan saya dan Keing. Silakan kedua mempelai saling bertukar cincin. Kamu nggak tidur, cubit aku buat apa? Wei, aku mimpi buruk. Eo. Kamu harus sukses. Kamu harus sukses.
Hello Guru Song, Boss Jia. Nah, ini kita sudah lihat latar belakang ceritanya. Didesain di dunia virtual, menghindari risiko perjalanan waktu. Menurutku cukup punya ide. Lumayanlah, alur ceritanya cukup bisa diterima. Tapi Tapi ya agak pendek dikit. Guru Song, menurut Anda bisa nggak? Kasih kami profil karakter detail dan garis besar cerita? detailnya sampai seberapa? Ya sekitar 2-30 ribu kata lah. 2? Nggak masalah, kita tanda tangan kontrak hari ini. Aku pulang langsung nulis. Guru Song, cuma dengan garis besar beberapa ribu kata ini. Mau tanda tangan kontrak? Jadi maksud kalian apa? Jujur saja, drama kami ini sudah ganti beberapa penulis naskah. Kalau mau tanda tangan kontrak dengan garis besar beberapa ribu kata ini, pasti nggak bisa, minimal 30 ribu kata lah. Terus ini, Lebih baik tuliskan beberapa episode naskah. Biar bisa ditunjukkan ke platform, kalau platform setuju. Bertanda tangan kontrak dengan kalian, lalu kalian bertanda tangan dengan saya. Begitu kan maksudnya? Kalau platform nggak setuju, ya revisi dong. Lalu siapa yang bayar jerih payah saya? Kalau revisi nggak beres, saya mati kelaparan, siapa yang tanggung? Kalau saya bayar tapi hasilnya nggak memenuhi syarat, kerugian saya siapa yang tanggung? Menurut saya, dasar kerjasama yang paling utama adalah kepercayaan. Kamu sebagai produser, kalau untuk naskah, penilaian dasar saja nggak punya, mau syuting apa? Kamu punya hak apa untuk menasihati saya? Guru Song, jangan marah dulu, pasar sekarang memang begini. Anda juga harus pertimbangkan kami sebagai investor. Lalu siapa yang pertimbangkan saya? Kan kalian yang lihat karya saya, merasa bagus baru undang saya. Bukan saya yang memaksa datang ke sini kan? Aku cuma mau tanda kontrak, ambil sedikit uang muka. Pulang bisa tenang berkarya, aku nggak salahkan. Jujur ya, meski udah tanda kontrak. Kalau platform nggak setuju, aku juga nggak bakal bayar. Oke, sekarang aku ngerti kenapa kalian ganti beberapa penulis naskah. Tapi naskahnya tetap jelek. Maksudmu apa sih? Kalian cuma penipu. Wah, gambarmu bagus banget. Kenapa kamu tutupin sini? Kok kuning semua? Duola, hari ini kita gambar kue ulang tahun. Kok kue kamu warnanya hijau? Soalnya aku suka warna hijau. Kita bisa bikin krim kuning, coklat-coklat, atau strawberry pink, kan? Aku tetap suka kue hijau. Oke, berarti Duola gambar kue matcha. Kue matcha kan warna hijau muda. Aku tetap suka kue hijau. Duola, Ayah, Kelas selesai. Ada apa? ya Duola. Duola hari ini entah kenapa nggak dengerin guru dan marah-marah, gambarannya disobek juga. Ada apa? Lagi nggak mood ya? Mungkin lagi nggak mood. Ada apa sayang? Ayah, aku mau pulang. Kelas belum selesai. Ayah, aku nggak mau lanjut kelas, nggak mau gambar. Ini kan kamu sendiri yang pilih. Duola nggak boleh menyerah di tengah jalan. Ayah, habis kelas ajak aku makan es krim ya. Oke, habis kelas ayah ajak makan es krim ya. Jangan nangis lagi. Ayo ikut guru lanjut kelas. Penepu, si kelompok munafik. Di telepon omongannya manis semua. Pas ketemu, nggak ada omongan soal tanda kontrak atau bayaran. Cuma suruh nulis ini itu, ku bilang oke aku tulis. Tapi bukannya sebaiknya kontrak dulu yang diselesaikan? Kalian bayar dikit dulu, itu kan bentuk itikat baik. Tahu nggak si bos bilang apa? Bilang meski kontrak ditandatangani, kalau platform nggak setuju, tetap nggak bayar. Mereka keterlaluan banget sih.
Akhirnya aku cari Xiao Feng. Minta bantuan selidiki latar belakang perusahaan ini, baru aku tahu. Mereka emang bisa segitunya. Mereka udah tanda kontrak dulu sama penulis lain. Lalu mereka menunda-nunda pembayaran, membujuk penulis naskah untuk memberikan hasil kerjanya. Si penulis naskah berpikir, kontrak sudah ditandatangani. Pembayaran pasti akan dilakukan, cepat atau lambat. Akhirnya, dia memberikan apa yang mereka minta. Mereka menggunakan hasil kerja itu untuk diam-diam mencari platform yang mereka kenal. Jika platform menerima, mereka akan bayar. Jika tidak, mereka akan mengingkari janji. Sungguh tidak tahu malu. Kamu masih mau bernegosiasi dengan mereka? Sudah menunggu lama, akhirnya dapat kesempatan. Kamu pikir aku tidak tahu kalau orang-orang ini tidak bisa dipercaya? Sudah tahu ini jebakan. Tapi banyak orang seumur hidup bahkan tidak pernah melihat kesempatan. Inilah kenyataannya. Kalau mereka jahat, kita minta kembali naskahnya. Cari yang lain. Minta kembali? Kamu tahu tidak apakah mereka sudah menyimpan salinannya? Kalau ide kamu sudah dicuri, siapapun tidak bisa membantu. Lihat orang-orang yang jauh lebih buruk dariku. Kok bisa lancar begitu? Mereka bisa sukses dan naik jabatan dengan mudah. Aku malah selalu ketemu penipu. Apa Tuhan sudah mencabut perhatiannya dariku? Aku juga tidak melakukan hal yang menyinggungnya. Ayah Duola, ada masalah di rumah akhir-akhir ini? Kenapa tanya seperti itu? Aku bicara terus terang ya, Duola akhir-akhir ini sangat murung. Tidak memperhatikan pelajaran, tidak mau bermain dengan teman-teman, sering melamun sendirian di sudut. Tidak ceria seperti dulu. Aku khawatir jika dibiarkan, bisa-bisa terkena autisme. Sampai segitunya? Anak-anak tidak bisa menyembunyikan perasaan mereka. Senang ja tertawa, sedih ja menangis. Dulu Duola sangat ceria, aktif di kelas dan akrab dengan teman-teman. Semua menyukainya. Tapi 2 minggu terakhir ini, dia jadi pendiam dan murung. Ayah Duola, tolong diperhatikan ja. Jangan anggap remeh. Masalah psikologis anak tidak boleh diabaikan. Senang, Bu Guru. Nanti aku tanya Duola ada masalah apa. Baik, saya permisi dulu. Sekarang orang-orang serakah, ingin cepat kaya, dan tidak sabaran. Tidak ada yang bisa menikmati seni dengan tenang. Inilah kesedihan kami para kreator. King. Aku memang berbakat, tapi kuda cepat selalu ada. Tapi yang bisa menghargai jarang ada. Kalau memang kuda cepat, pasti akan bertemu yang bisa menghargai. Coba jelaskan, apa itu yang bisa menghargai? Yang bisa menghargai adalah orang yang mengapresiasimu. Dan benar-benar mencintai bakat, mau membantu dengan tulus. Itu baru bisa disebut yang menghargai, itu baru orang berjasa. Nah, ini butuh sumber daya dan koneksi. Setelah beberapa kali tertipu, aku menyimpulkan, kita rugi karena tidak punya sumber daya dan koneksi. Jadi, meskipun aku sangat berbakat, kalau tidak bisa masuk ke lingkaran inti, percuma. Tapi kita benar-benar tidak kenal siapa-siapa. Nah, itu masalahnya. Bukan sombong, kalau ada kenalan yang bisa membimbing, aku langsung bisa jalan. Tapi memang tidak ada orang berjasa. Aku buatkan mie untukmu. Duola, hari ini senang di TK? Senang.
Ayah ajak ke kebun binatang akhir pekan ini. Ibu ikut? Ibu mungkin tidak bisa, alergi bulu hewan. Nenek bisa ikut? Nenek bisa diajak. Aku bisa tidak ikut kelas gambar? Ini harus diskusi dulu dengan ibumu. Terima kasih ayah, hari ini kita ke rumah nenek? Ayah, Pulang ke rumah nenek? kamu sangat suka rumah nenek ya? Jiwala, kamu tidak suka menggambar ya? Aku suka menggambar. Ayo, jangan diam di situ. Siap-siap makan. Tidak mau, tidak mood. King, bantu pekerken. Gali lebih dalam lingkaran pertemanan kita. Benar-benar tidak ada yang bisa membawaku masuk. Orang berjasa? Di Beijing, koneksi terbesar kita adalah kakak dan ipar. Menurutmu, siapa yang bisa membawamu masuk? Kenapa aku tidak punya kakak atau ipar di dunia sastra? Orang tua murid yang aku ajar privat. Dia orang sukses. Sepertinya punya banyak sumber daya dan koneksi. Nanti aku bantu cari tahu ya. Serius. Kapan aku pernah bohong? Ayah. Istriku paling hebat. Kapan kamu bisa tanya buat aku? Akan kucoba secepatnya. Sekarang kamu ada mood makan? Ada, aku yang masak. Duduk, silakan duduk. Bu Guru, sengaja menahanku untuk bicara ini. Aku juga merasa Duola akhir-akhir ini aneh. Shineng, bisakah kamu tidak memberinya tekanan seperti ini? Menurutku anak. Dari Sabtu sampai Minggu jadwalnya terlalu padat. Dari pagi sampai sore, tidak ada waktu istirahat sama sekali. Jadi maksudmu apa? Maksudku, bisakah kelas melukisnya dihentikan? Melukiskan pilihannya sendiri. Bukankah dia hanya ingin menyenangkanmu? Anak-anak kan memang mudah berubah pikiran. Sebagai orang tua, kita harus mengajarkannya apa itu kesabaran. Apa itu ketekunan dan kegigihan. Kalau dia merengek lalu kita menyerah, apa nanti kalau dia merengek lagi? Kelas, tari dan piano kita batalkan semua? Dalam mendidik anak, kamu harus temukan minatnya. Kalau dipaksa, dia juga tidak akan bisa belajar dengan baik. Aku tidak setuju dengan pendapatmu. Siapa yang sejak lahir suka bekerja? Bukankah semua orang ingin di rumah saja, makan dan bersenang-senang? Mungkinkah? Seperti Song Wei itu. Ayahku memanjakannya, bilang tidak mau belajar. Suka menulis ya menulis saja, hasilnya tidak ada prestasi. Sekarang bisakah dia menjadikan hobinya sebagai pekerjaan? Tapi kamu tidak bisa memberikan tekanan pada anak berusia 5 tahun. Baiklah kalau dia tidak mau ikut kelas seni. Aku bisa izinkan dia tidak masuk. Tapi menurutku sebaiknya tidak usah ke kebun binatang. Lalu kemana? Pameran lukisan. Aku saja tidak suka melihatnya. Kamu pikir Duola suka? Bukan pameran untuk dewasa, tapi pameran lukisan anak-anak. Jadi, Bukankah Duola tidak suka melukis? Ajak dia lebih sering melihat, mungkin bisa memicu ketertarikannya pada seni. jampun. Aku benar-benar tidak habis pikir, Sining, tidak bisakah kamu memberikan masa kecil yang bahagia untuk anak kita? Mengapa dikatakan tidak bahagia? Pokoknya menurutku ini semua cuma main-main. Kalau main, harus main yang ada artinya. Yus semangka favorit Duola. Ini apa? Coba kasih tahu mama. Ini apa? Cici. Nanti giginya bisa rusak, kan? Lihat deh, anak-anak kecil sekarang ini. Benar-benar gambarannya bagus semua. Bagus, gambarannya bagus. Jiwola. Lihat deh gambar ini, warnanya cantik banget kan?
Aku tahu Duola juga bisa pakai warna yang cantik. Nanti bisa menggambarkan. Hebat, ayo pergi. Jangan banding-bandingin, bandingin orang bisa mati. Kamu lupa anak perempuan orang kayak itu kan? Jangan banyak bacot di sini. Mama, lihat PW Patrol. Ini PAW patrol favorit Duola, kan? Liu Zijian, 6 tahun. Kakak ini cuma lebih tua setahun dari kamu, loh. Lihat deh, gambarnya bagus nggak? Kakaknya jago banget ya. Iya, mau belajar sama kakaknya nggak? Panarin? Panarin. Aku juga mau gambar PW Patrol. Digantung di sini biar semua lihat. Hebat banget, sayang. Tepuk tangan untuk kamu. Papa. Hebat banget, sayang. Tepuk tangan untuk kamu. Duola hebat banget. Kalau gitu kita lihat yang lain lagi. Yuk. Ayo. Ayo. Hello. Halo, ada yang bisa saya bantu? Lu Koeng Ada? King? Lagi sibuk? Nanti balik lagi. Bisa duduk dulu di sofa sana sambil nunggu. Oh, makasih. Sama-sama. King, ada cowok ganteng cari kamu. Itu suamiku. Pak Karja? Ganteng banget. Wei, King. hari ini kamu datang untuk menjemputku pulang kerja? Ayah. Aku di rumah saja, sampai hampir berjamur. Aku cuma mau lihat lingkungan kerjamu bagaimana. Bagus juga. Pantasan disebut apa? Perusahaan pialang asuransi terkemuka di dalam negeri. Kakakku memang bisa diandalkan. Tapi aku masih ada sedikit waktu baru pulang. Kamu harus tunggu sebentar. Gak apa-apa, aku tunggu. Malam ini kita ajak kakak makan bersama yuk. Sudahlah. Kalau ajak kakak, nanti dia akan cerewet lagi padaku. Kalau begitu aku tidak bisa menemanimu terlalu lama. Itu bos Sao yang dibicarakan waktu itu. Sudah kamu bicarakan? Mana bisa secepat itu? Aku baru mengajar Z11 hari Jumat. Mengerti, aku cuma agak buru-buru bertanya. Paham. Kamu tunggu aku sebentar ya. Baik, pergilah. Hari ini ingat dengar perkataan guru ya? Tahu kan? Tahu. Anak-anak, minggu depan kita akan ada lomba menggambar. Ini adalah pertandingan persahabatan antara kelas menggambar bimbingan belajar kita dengan 3 pusat lainnya. Pemenangnya akan dapat hadiah besar loh. Apa kalian semua ingin ikut? Ingin? Baik, sekarang guru akan membagikan formulir pendaftaran. Duola, kali ini harus serius menggambar ya. Kita selesai, kalian bisa keluar cari ayah ibu sekarang. Jangan lari, bawa barang-barangnya baik-baik. Para orang tua tunggu sebentar, saya ada pengumuman. Aku mau pipis. Nggak tahan lagi. Baik-baik, ayo pergi. Formulir yang kita bawa ini adalah untuk lomba anak-anak minggu depan. Jangan sampai hilang, lalu baca baik-baik isinya. Sudah ditulis. Ayah, minggu depan aku tidak mau les. Kenapa? Nggak ada alasan, cuma tidak mau les. Kalau tidak ada alasan khusus, les harus tetap diikuti. Sekali saja, ayah tolong dong. Persetujuan ayah tidak berguna, ini harus minta izin ibu. Bagus, Z11 sudah ada kemajuan. Aku akan janjian dengan ayahmu untuk jadwal les berikutnya.
Tempat ini susah banget dicari. Kenapa cari tempat jelek begini untuk belajar piano? Bulu, guru ingin menjadwalkan waktu kelas minggu depan denganmu. Halo, Mama Z11. Anda adalah guru Lu? Z11 bilang Anda mengajar dengan baik. Lumayanlah. Z11 biasanya les privat di Istana Seni. Sebentar lagi ujian piano, kan? Jadi kami menyewa guru privat lagi. Tolong perhatikannya. Sebaiknya begitu. Kalau minggu depan kita. Minggu depan jadwal kami belum pasti. Nanti kami kabari lewat WeChat. Oke. Guru, saya sedang dinas mendadak. Tolong Mama Z11 yang menjemputnya. Pak, datanya sudah dipulihkan. Wei, komputer kamu kenapa? Kasih dia 50.000. Bisa pakai QR code? Bisa. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kamu kenapa? Aku lagi stres, tadi pagi emosi. Aku hapus semua yang sudah kutulis. Kenapa? Yang nggak bisa dipublikasikan itu sampah. Buat apa disimpan? Kamu ini terlalu ekstrim. Aku kan sudah menyesal, makanya aku bayar orang untuk memulihkan data harddiskku. Kamu ini sedang tidak waras ya? Mungkin, kalau terus-terusan nganggur begini, aku mungkin akan jadi gila. Wei, jangan terlalu terburu-buru. Lihat kamu sekarang, sudah jadi seperti apa? Kemana perginya si jenialis yang dulu itu? Aku sedih melihatmu seperti ini. Pahlawan tanpa medan perang, itulah kesedihan terbesar di dunia. King, kamu kan bilang mau bantu cari koneksi? Sudah 2 minggu, ketemu belum? Orang yang ingin kutemui adalah ayah dari anak yang kuajar les. Tapi aku cuma mengajar sekali seminggu. Kali ini mamanya yang menjemput, jadi aku tidak bertemu. Lain kali aku usahakan cepat. Besok dan besok lagi. Semua jadi sia-sia. Ayo Duola, kita ke kelas menggambar. Papa, perutku sakit. Kenapa sakit perut? Di mana? Sakit di sini. Di sini? Iya, di sini sakit. Kamu sakitnya kembung atau seperti ditusuk jarum? Nggak tahu, cuma perut sakit. Semalam mungkin makan semangka kebanyakan. Eyo sayang. Mau pup enggak? Eyo. Duduk dulu sebentar. Kok tiba-tiba perut sakit ya? Masih belum berangkat sekolah? Dia bilang perutnya sakit. Kamu sakit perut ya sayang? Ibu, perutku sakit banget. Beneran? Nggak demam juga. Kalau gitu kita ke rumah sakit aja ya. Boleh nggak? Aku nggak mau disuntik. Oke. Kamu ambilkan selimut buat dia. Suruh dia tiduran dulu, kalau sore masih sakit kita ke rumah sakit. Baiklah. Ayo kita tiduran dulu. Sayang sakit perut. Ayah, aku mau nonton TV sebentar. Boleh. Eyo. Nonton TV. Kan lagi nggak enak badan, kok malah nonton TV? Alihkan perhatian. Ayah ambilkan air hangat ya. Cuma boleh sebentar loh. Oke. Kamu beneran sakit perut? Masa sih bohong? Kok kamu ngomong gitu sih? Kayak ibu-ibu nggak sih? Kalau gitu kamu jagain ya. Aku mau belanja dulu.
Halo Bu Wang, Lembaga Pendidikan Seni Pontian. Duola hari ini kenapa? Maaf Bu, Duola hari ini sakit. Lah kok nggak telepon dulu sih? Maaf Bu Wang, aku sibuk jadi lupa. Tenang saja, uang hari ini tetap kami hitung seperti biasa. Bukan itu masalahnya. Hari ini kan ada lomba seni persahabatan 3 sekolah. Semua anak di kelas ikut. Cuma Duola kamu yang nggak datang. Aku cuma mau kasih tahu saja. Nanti anak-anak lain dapat hadiah, Duola tidak. Aku takut dia nanti merasa tidak enak. Baik, aku mengerti, Bu Guru Wang. Terima kasih ya. Hanya boleh lihat sebentar ya. Baik. Li Jai, Mama, kamu belajar dari siapa bohong? Kamu sakit perut? Kamu tidak mau ikut lomba menggambar? Ada apa? Lomba menggambar apa? Mama, aku tidak mau menggambar, gambarku jelek. Teman-teman akan menertawakanku. Lalu kamu boleh bohong pada kami? Mama, aku salah. Kamu benar-benar tidak sakit hari ini? Papa, aku salah, jangan marahi aku. Kamu membuat kaget, sayang. Tidak sakit saja sudah baik. Li Junlong, kamu tidak punya batasan ya? Anakmu bohong, kamu malah senang? Kenapa dia bohong hari ini? Dia tidak suka menggambar. Kamu yang memaksanya dan memberinya tekanan. Dia bisa langsung bilang padaku, tidak perlu bohong. Dia sudah bilang, langsung atau tidak, kamu dengar? Dia masih kecil, baru 5 tahun. Kecil-kecil sudah bohong, gede nanti bagaimana? Bukankah kamu hari ini harus introspeksi diri? Kenapa dia bisa seperti ini? Aku sudah introspeksi, semua karena kamu terlalu memanjakan. Introspeksi kamu cuma mikirin kesalahan orang lain. Benarkah? Aku beritahu kamu, Li Junlong, kamu yang selalu membela Duola. Duola nanti hancur karena kamu. Song Sining sudah hancur karena kamu. Kalian jangan bertengkar, aku ikut kelas menggambar saja. Kalau dia benar-benar tidak suka, jangan dipaksa. Sining, hari ini jangan salahkan sikapku. Anak tidak mau. Aku hanya sayang pada anak kita sendiri. Ayo pergi. Sudah, sayang. Jangan menangis lagi, jangan menangis. Jangan menangis lagi. Bilang pada mama, benar tidak suka kelas menggambar? Kalau tidak suka, kita tidak ikut, ya? Terima kasih, Mama. Dula papa mau bilang. Kamu tidak boleh bohong. Kedepannya, apapun yang terjadi, asal jujur ngomong sama mama papa. Mama papa pasti bakal maafin kamu. Kalau kamu bohong, kami nggak bakal suka lagi sama kamu. Ngerti nggak? Papa, aku nggak bakal bohong lagi. Pinter. Udah nggak usah nangis. Tapi Duola, Mama mau ngomong sama kamu. Kelas gambar nggak ikut juga gak apa-apa. Tapi les lainnya, kita harus tetap lanjutin sampai selesai ya. Udah nggak usah nangis. Halo Pak Lu. Halo Bos Zhao. Apa kamu ada waktu?
Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku mau traktir makan. Maaf Pak Lu, aku baru turun pesan masih capek. Oke, maaf ya ganggu-ganggu. Kalau gitu istirahat dulu ya. Oke dah. Bener-bener awkward, gegabah nelpon gitu aja. King, kamu apa kan? Gak apa-apa, Udah jam pulang kok melamun. sebentar lagi pergi. Halo Bos Zhao. Pak Lu udah makan belum? Belum. Aku mau makan di tempat biasa. Mau barengan? Boleh. Nanti ketemu. Wei, aku mau makan sama teman. Kamu di rumah aja ya, nanti aku bawain makanan enak. 89432 juta. Ditambah yang sebelumnya. Maaf ya telat, tadi macet. Di pesawat nggak makan ya? Aku nggak pernah makan makanan pesawat. Ini baru turun pesawat, ke kantor urusin sesuatu. Lapar juga, mikir makan sendiri juga makan. Akhirnya aja kamu. Makan sendirian emang bosen sih. Kamu ada sesuatu yang mau dikasih tahu ya? Aku tahu pasti ada sesuatu, ngomong aja. Begini aja Bos Zhao. Anda adalah orang dengan level tertinggi yang saya kenal. Jangan bilang begitu. Sebenarnya, waktu itu saya sudah ingin bertanya pada Anda. Tapi karena Z11 ada di sana. Bos Zhao, apakah Anda kenal orang di dunia sastra? Dunia sastra? Bisa lebih spesifik lagi? Maksudnya perusahaan yang menerbitkan novel atau membutuhkan penulis cerita online. Kamu menanyakan untuk siapa? Teman. Pasti teman yang sangat dekat. Kamu sangat bersungguh-sungguh membantunya, ya? Seingat saya tidak punya teman seperti itu. Tapi, saya akan mengirim Anda ke lingkar teman untuk bertanya. Saya rasa seharusnya tidak ada masalah. Apakah tidak terlalu merepotkan Anda? Tidak sampai segitunya. Nanti kalau sudah dapat info, saya beritahu kamu. Kalau ada kabar, saya beritahu kamu. Baik, saya sangat berterima kasih. Jangan berterima kasih dulu, saya belum tentu bisa membantu. Anda sudah bersedia membantu, saya sudah sangat bersyukur. Sudah dibilang kan? Antara teman tidak perlu terlalu formal. Sudah, urusan selesai. Ayo makan di lantai atas. Hari ini biar saya yang traktir. Ini wilayah saya yang bayar. Lain kali kamu ajak saya ke wilayahmu. Kita sepakat, lain kali biar saya yang traktir. Baik. Ikan saus cuka Westlake hari ini enak sekali. Itu menu andalan mereka. Lain kali kita datang, pesan lagi. Hari ini saya antar kamu. Masih tidak mau saya antar? Saya sudah pesan taksi. Kalau kamu begini, saya merasa saya tidak punya sopan santun sama sekali. Kamu tahu? Tidak, bukan itu maksud saya. Guru Lu. Panggil saja King. Baik, King. Menurut saya bukan orang yang suka ikut campur. Tapi saya ingin bertanya, kenapa kamu selalu menolak saat saya mau mengantarmu? Baik, sampai jumpa Guru Lu. Sampai jumpa Bos Zhao. Saya duluan. Wei, kamu sedang apa? Menyerap energi matahari dan bulan. Keindahan alam semesta.
mengisi perut saya. Nah, keneannya? Maaf ya Wei, aku lupa. Aku akan masak mie untukmu sekarang. Astaga. Kalau nggak mau bawa, bilang aja dari awal, aku bisa siapin sendiri. Aku nunggu sampai sekarang. Aku terlalu asyik ngobrol sampai lupa. Siapa? Ngobrol apa? Itu tuh, Bos Zhao yang mana? ayahnya muridku, Z11. Partner di Yunhai Fan, Bos Zhao. Gimana hasil obrolannya? Dia udah janji mau bantu. Dia punya kenalan di lingkaran sastra. Katanya mau coba tanya-tanya. Bisa diandalkan nggak? Kamu belum ketemu orangnya, kelihatannya sangat bisa dipercaya. Kesan pertama sangat bisa diandalkan. Coba lihat. Yunhai Fund. Astaga, perusahaan besar. Tadi kamu bilang dia jabatannya apa di perusahaan itu? Partner sekaligus direktur proyek. Jia ya Nia muridmu? Iya, anaknya itu unik banget. Sudah ganti banyak guru, cuma aku yang bisa ngajar dia. Bagus, bagus, bagus. Sayang, hubungan ini harus kamu jaga baik-baik. Oke, aku paham. Sekarang kamu nggak marah lagi kan? Nggak marah, makan mie. Nggak usah. Kamu lanjut meditasi aja. Terus serap energi alam, ngemil sedikit buat isi perut. Masa ia masih serap energi alam? Eo. Sayang, Bulin nelpon. Dua mukul undicesimo di TK. Bulin minta kita segera ke sana. oke, aku segera berangkat. Li Jie, jelasin kenapa mukul teman. Dia yang mulai ganggu aku. Masih ngomong gitu. Bulin, ini gimana sih? Aku juga nggak tahu. Awalnya 11-11 dan Duola paling akur. Tapi belakangan ini, Duola jadi pendiam. Selesai kelas juga nggak mau main sama teman-teman. Hari ini 11-11 maksa mau main sama dia. Duola tidak senang. Duola berbalik dan mendorongnya hingga terjatuh. 11-11-11. Maaf ya Duola tidak sengaja. Dia tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Anak-anak kan biasa main-main dan berantem. Duola, kamu minta maaf sama 11-11. Aku nggak mau. Kamu sudah mendorong orang sampai jatuh, kenapa nggak mau minta maaf? Aku nggak suka dipaksa, kamu selalu membentakku. Kenapa kamu nggak minta maaf sama aku? Kamu bilang apa? Kamu nggak boleh bicara seperti itu sama ibu, tidak sopan. 11-11 itu teman sekelasmu kan? Teman baikmu kan? Kamu sudah mendorongnya sampai jatuh, dia sampai menangis. Bisa nggak kamu minta maaf? Mau tetap berteman atau enggak? Anak nggak boleh seperti ini. Cepat bilang maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. 11-11 maafkan aku. Nggak apa-apa. Sudah baik. Nggak apa-apa, mereka kan teman baik. Iya, jangan seperti ini lagi ya, dengar nggak? Kita pergi dulu ya, maaf sekali ya, nggak apa-apa. 11-11 anak baik ya. Bulin, Duola kami ini kenapa ya? Aku juga mau tanya kamu. Waktu itu sudah aku bilang dia sedang tidak mood. Kamu sudah cari tahu belum? Sudah, di rumah kami nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada yang mengganggunya juga. Nggak mungkin. Anak kecil nggak mungkin rewel tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dia juga nggak bisa mengungkapkannya. Jangan-jangan karena ibunya mendaftarkannya di bimbang yang tidak dia sukai. Masa sih? Kalau begitu, Menurutku kalian sebaiknya konsultasi ke psikolog anak. Ibu Duola, Bapak Duola. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Terima kasih ya Bulin. ini memang ada masalah. Ayo naik. Aku mau naik mobil papa. Naik mobil siapapun sama saja. Ayo sayang naik mobil. Aku mau naik mobil papa. Aku mau pulang ke rumah Nana. Papa Duola hari ini ada urusan. Bisa tidak kamu naik mobil mama ke rumah nenek ya? Aku mau papa yang antar aku pulang ke rumah Nana. Papa Li Jie harus pergi bekerja. Kamu pulang sama mama yang antar.
Aku mau papa, aku mau papa. Li Jiayi, jangan manja, ya. Sudahlah, aku yang antar dia saja, lagi pula tidak terlalu jauh. Ini bukan soal jauh atau tidak. Ini karena anakmu sekarang terlalu manja. Dia manja sekarang karena kamu yang memaksanya. Aku memaksa dia apa? Jelaskan. Dia sekarang tidak mau bicara denganmu, tidak mau bersama kamu. Semua karena kamu memberinya tekanan terlalu besar. Li Junlong, bagaimana aku memberinya tekanan? Jelaskan. Aku hanya mendaftarkannya di beberapa kelas tambahan. Anak-anak di kelasnya mana ada yang tidak ikut kelas tambahan? Kenapa hanya dia yang spesial? Jelaskan. Aku akan tanya dia, oke? Kamu benar-benar tahu apa yang Duola suka. Kamu tahu apa yang dia suka dengar di kelas. Kamu hanya memaksanya untuk belajar, bukan menemani dia belajar. Kamu harus belajar membimbingnya, biar Duola tahu. Belajar hal-hal ini menyenangkan, atau kamu bisa mengembangkannya. Lihat apa yang dia suka, lalu kembangkan, temani dengan hati. Pendidikan tidak bisa hanya formalitas, aku tidak merasa hanya formalitas. Aku benar-benar membimbingnya, membuatnya tertarik. Tapi aku rasa dia memang tidak suka. Sining Tutu bicara tentang ini. Aku sangat setuju, lihat kamu setiap hari kerja. Hanya akhir pekan bisa temani anak. Anak ini setiap hari berubah. Aku sangat berhak bicara tentang ini. Kita bisa memperlakukan anak seperti teman. Kamu tidak bisa menganggap Duola kecil, lalu tidak menghargai pendapatnya. Kamu tidak bisa berpikir, aku orang tuamu. Aku memberimu hidup, kamu harus patuh pada aturanku. Kalau sekarang ibumu kembali, mengatur hidupmu. Aku orang dewasa, Duola setiap hari tumbuh besar. Hidup memang begitu, saat suami istri bertengkar. Tidak ada yang merasa salah. Tapi setelah tenang, masalah diungkapkan oleh pihak ketiga. Justru bisa lebih baik melihat masalah sendiri. Shining, kamu enggak? Dulu kamu sering mengeluh padaku tentang betapa dominannya ibumu, dan bagaimana dia tidak menghargai keinginanmu. Kamu kuliah di Beijing, bukankah untuk lepas dari kendalinya? Tapi sekarang, kamu sepertinya berubah menjadi seperti ibumu. Sosok yang paling tidak kamu sukai. Kamu pasti juga tidak ingin, saat Duola besar nanti, dia membicarakanmu seperti ini di belakangmu. Halo, siapa ini? Hello Junlong. Tuyu ya, soal anak. Senin sampai Jumat sekolah, tinggal Sabtu Minggu. Sabtu pagi les menari, sore bahasa Inggris. Minggu pagi melukis, sore main piano. Orang dewasa saja capek kerja seminggu, pengen tidur lebih lama. Apalagi anak-anak kan? Iya, wajar kamu sayang anak, tapi coba pikir. Masa kecil kita juga begitu kan? Sining hanya tidak ingin Duola tertinggal dari anak lain. Apa kamu pikir dia akan menyakiti anak? Aku tidak bilang begitu. Mendidik anak harus sesuai bakatnya. Duola kita ini, dasarnya aktif. Dipaksa melukis atau main piano, itu bukan bakatnya. Sining kadang emosinya agak keras. Sudah aku tegur, tapi sebenarnya, ini kan karena kamu memanjakannya. Sining sering bilang hal baik tentangmu di depan kami. Setiap pujiannya tulus. Hampir menggambarkanmu sempurna, manis banget. Kami yang masih jomblo ini. Kalau soal sifat Sining, kalau kamu langsung melawan, dia pasti tidak mau dengar. Soal Duola, sampaikan perlahan. Aku yakin Sining bisa mengerti. Tutu, maaf merepotkanmu hari ini, terima kasih. Tidak apa, kita kan sahabat, wajar. Nanti ajak kau yang makan bersama ya. Baik. Maaf, aku mau angkat telepon dulu. Halo. Kamu ja. Kenapa lagi bad mood? Sudah kubilangkan, jangan marah untuk hal kecil, tidak worth it. Baiklah, aku segera ke sana. Junlong. Di sini susah cari taksi, boleh nebeng? Kamu mau pergi kemana? Klub dinas. Ini aku lokasinya.
Eyo. Sampai, ini tempatnya. Makasih, Jack. Sama-sama. Dara. Dada. Kenapa kamu tidak ikut masuk lihat-lihat? Uang di kantongku saja tidak cukup buat biaya masuk. Sepertinya gadis ini benar-benar punya pacar ya. Dan sangat kaya. Dan pasti jauh lebih tua dari Tuyu. Kenapa bilang begitu? Kamu pikir Tuyu ini sikapnya jujur, baik hati, tidak manja, ciri-ciri seperti ini sangat disukai pria tua. Ah, masa sih? Sayang, Ada apa? aku mau ngomong sesuatu. Akhir pekan ini, aku mau ke Shijiazhuang. Aku rencana menginap semalam di sana. Kenapa? Aku ingin kasih kamu dan Duola kesempatan berdua saja untuk memperbaiki hubungan kalian. Menurutku, dalam masalah pendidikan Duola, kita harus introspeksi diri. Aku terlalu keras. Kamu terlalu memanjakan. Enggak, kamu baik kok. Cuma kurang sabar sedikit. Duola itu anak perempuan. Pasti lebih dekat dengan ayahnya. Kalau dia anak laki-laki, aku yakin dia juga akan dekat denganku. Ayah, kalau gitu kita bikin anak laki-laki aja. Bikin apaan sih? Yang satu ini saja belum beres dididik. Kalau bikin lagi, bagaimana kalau gagal didik lagi? Kok bisa gagal didik? Duola kita kalah sama siapa? Itu karena permintaanmu terlalu tinggi. Permintaanku tinggi sedikit tidak salah. Sekarang persaingan sangat ketat. Di masyarakat bukan kuliah luar negeri ya kerja di laut. Ada juga S2, S3, postdoktoral. Sudah tidak aneh lagi punya gelar postdoktoral, tahu tidak? Kamu bilang, seorang gadis nanti masuk ke masyarakat. Kalau tidak punya keahlian sama sekali, bagaimana bisa bersaing dengan orang lain? Kamu terlalu jauh memikirkannya. Aku kan ibunya, tidak salah kalau aku memikirkannya lebih banyak. Sayang, buat apa perempuan menyusahkan gadis kecil? Baik, aku tahu. Aku akan menerima kritik dan saranmu. Aku juga akan merangkum pengalamanku sendiri, boleh kan? Lagi pula minggu ini kebetulan kamu tidak di rumah, kan? Aku tidak akan memaksa Duola untuk ikut berbagai kelas tambahan. Aku hanya lihat-lihat, tidak memutuskan, boleh kan? Sayang, aku akan buatkan makanan enak untukmu. Sudah tahu saja pakai makanan enak untuk membujukku.